Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina, nomor absen 11, kelas 12 akuntansi dari SMK Negeri 43 Jakarta. Di sini saya akan membahas materi mengenai aktiva tetap tak berwujud dan amortisasinya. Selamat menyaksikan. Aset tetap tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak memiliki bentuk fisik. Aset tetap tak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Kriteria aset tetap tak berwujud. Pencatatan aset tetap tak berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat ke dalam rekening sebesar harga perolehannya. Jika diperoleh dari pembelian, maka harga perolehannya sebesar jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembeliannya. Jika aktiva tetap tak berwujud diperoleh dari penukaran dengan aktiva, maka harga perolehannya sebesar harga pasar aktiva yang dipakai sebagai penukar. Bila aset tetap tak berwujud diperoleh tanpa ada pengeluaran, maka tidak diperbolehkan untuk mencantumkan aktiva tetap tidak berwujud ke dalam neraca. Lalu apakah harga perolehan aktiva tetap tidak berwujud dapat diamortisasikan? Bisa iya dan bisa tidak, tergantung pada umur aktiva tersebut. Amortisasi aktiva tetap tidak berwujud dilakukan dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening aktiva yang bersangkutan atau rekening akumulasi amortisasi. Jenis-jenis aktiva tak berwujud. Ada paten, hak cipta atau copyright, merek dagang, franchises, leasehold, goodwill, beban yang ditangguhkan dalam aset tak berwujud, dan yang terakhir biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan suatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Kalau paten itu tidak dapat diperpanjang, maka penemuan tadi akan diperbarui atau diubah sehingga akan diperoleh paten baru. Paten bisa digunakan sendiri oleh penemunya atau diserahkan kepada pihak lain dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Lalu bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap hak paten tersebut? Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak paten, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hak ini akan dikapitalisir. Paten akan diamortisasi selama umur kegunaannya selama periode tertentu. Berikut jurnal amortisasi aset tak berwujud jenis paten. Pada sisi debit ada amortisasi paten. Lalu pada sisi kredit ada paten atau akumulasi amortisasi paten. Amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi bila paten itu digunakan dalam proses produksi. Namun bila paten itu digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan, maka amortisasi aset tak berwujud paten akan dibebankan sebagai biaya penjualan. Yang kedua ada hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karyanya yang dapat berupa musik atau pekerjaan pementasan. Hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bisa melakukan perpanjangan waktu lagi. Sebagaimana hak paten, maka hak cipta bisa dijual dan diberikan kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu. Semua biaya yang berhubungan dengan penyusunan karya cipta, termasuk biaya-biaya pendaftaran dan memperoleh hak, dimasukkan ke dalam harga perolehan hak cipta. Jika hak cipta itu dibeli, maka harga perolehannya adalah jumlah uang yang dibayarkan. Karena pertimbangan konservatif, harga perolehan hak cipta dihapuskan sekaligus dan dibebankan pada penghasilan yang pertama kali dari sumber ini. Yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang bisa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk menggunakan suatu merek dagang adalah tidak terbatas. Merek dagang bisa juga diperoleh dari suatu pembelian,
keadaan ini, harga perolehan yang dicatat adalah harga beli dan semua biaya pembelian. Jika merek dagang ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah semua biaya untuk merencanakan dan mendaftarkannya. Karena umurnya tidak terbatas, maka tidak dilakukan amortisasi atau depresiasi aset tak berwujud. Maka harga perolehan merek dagang akan dihapuskan dalam periode yang pendek. Contoh dari merek dagang ini ada Aqua, BMW. Yang keempat ada franchises. Franchises adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak yang disebut franchisor kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Pihak yang memberikan hak atau franchisor bisa badan pemerintah atau perusahaan swasta. Ada dua jenis kelompok franchises. Yang pertama, sistem franchise untuk produk dan jasa, dan yang kedua, sistem franchise lisensi untuk merek dagang. Yang kelima ada leasehold. Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Bila sewa dibayar setiap periode, maka biaya sewa tadi dibebankan dalam periode terjadinya. Jika sewa dibayar di muka untuk beberapa tahun, maka ada dua perlakuan. Yang pertama, diperlakukan sebagai sewa dibayar di muka yang termasuk dalam aktiva lancar. Perlakuan seperti ini bila biaya sewa tadi dibayar untuk beberapa periode yang relatif tidak lama. Dan yang kedua, sebagai aktiva tetap tidak berwujud jika sewa yang dibayar di muka itu untuk beberapa periode yang relatif lama. Biaya sewa yang dibayar di muka yang dikategorikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tetap tidak berwujud harus dialokasikan sebagai beban periodik selama jangka waktu sewa. Bila jangka waktu sewa itu panjang dan sewa dibayar di muka dicatat dalam suatu kelompok aktiva tetap tidak berwujud, perhitungan nilai amortisasi setiap periodenya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, garis lurus dan nilai tunai. Jurnal amortisasi aktiva tetap tidak berwujud jenis leasehold. Pada sisi debit ada biaya sewa dan pada sisi kredit ada leasehold. Yang keenam ada goodwill. Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan pimpinan yang ahli. Secara akuntansi, goodwill didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas keadaan normal, yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf di atas. Laba di atas keadaan normal adalah suatu tingkat pendapatan dari investasi yang melebihi jumlah yang akan dapat menarik investor dalam bidang usaha tersebut. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari yang pertama, timbul dari pembelian, dan yang kedua, transaksi-transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan, atau perubahan pemilikan dalam firma. Berikut merupakan contoh soalnya. Terdapat data-data yang dimiliki PT Hebat Jaya Makmur, yaitu laba bersih yang tidak termasuk elemen-elemen luar biasa. Ini merupakan daftar pendapatan PT Hebat Jaya Makmur dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan jumlah Rp25.500.000. Maka perhitungan pendapatan bersih rata-rata per tahunnya yaitu Rp25.500.000 dibagi 5. Angka 5 ini merupakan total tahun dari 2011 sampai dengan 2015. Dengan hasilnya yaitu Rp5.100.000. Pendapatan tiap tahun yang akan ditaksir sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 1 Januari 2016, aktiva atau aset tanpa goodwill dinilai sebesar Rp45 juta, lalu hutang sebesar Rp5 juta. Cara yang pertama yaitu kapitalisasi pendapatan bersih rata-rata. Misalnya, hasil dari investasi diharapkan sebesar 10%, maka jumlah yang akan dibayar dihitung dengan jumlah yang akan dibayar yaitu Rp5 juta dikali 100/10 sama dengan Rp50 juta. Dan taksiran nilai aktivanya yaitu Rp45 juta dikurangi Rp5 juta sama dengan Rp40 juta. Maka goodwillnya yaitu Rp10 juta. Cara yang kedua yaitu
Kapitalisasi kelebihan pendapatan rata-rata. Dalam cara ini, perhitungan goodwill didasarkan pada pendapatan bersih rata-rata dan nilai aktiva yang akan dibeli. Misalnya, dari contoh soal yang tadi, hasil yang diharapkan dari investasi tersebut sebesar 10%. Dengan kelebihan pendapatan akan dikapitalisir dengan tarif 20%. Maka kelebihan pendapatannya akan dihitung hasil yang normal, yaitu 10% dikali 40 juta, yaitu hasilnya 4 juta. Taksiran pendapatan per tahun yang akan datang sebesar 5 juta rupiah, lalu kelebihan pendapatan per tahunnya menjadi 1 juta rupiah. Harga beli perusahaan termasuk goodwill dihitung sebagai berikut. Nilai aktiva 45 juta dikurangi 5 juta rupiah, yaitu sama dengan 40 juta rupiah. Lalu nilai goodwillnya 1 juta rupiah dikali 100 per 20 sama dengan 5 juta rupiah. Jumlah aktiva dan goodwill sama dengan 45 juta rupiah. Terkadang pembayaran terhadap kelebihan pendapatan dinyatakan dalam bentuk waktu. Jadi kapitalisasi kelebihan pendapatan dengan tarif 20% adalah sama dengan pembayaran kelebihan pendapatan selama 5 tahun. Cara perhitungannya yaitu 100% dibagi 20% sama dengan 5. Yang ketujuh, ada beban yang ditangguhkan dalam aset tak berwujud. Beban yang ditangguhkan juga merupakan aktivitas tetap tidak berwujud. Bedanya dengan aktivitas tetap tak berwujud yang lain adalah bahwa aktivitas tak berwujud itu mempunyai nilai karena merupakan hak yang diharapkan dapat membantu mendapatkan laba. Sedangkan beban yang ditangguhkan itu mempunyai nilai karena merupakan pembayaran di muka untuk beberapa periode yang relatif lama. Karena pembayaran biaya di muka ini dilakukan untuk beberapa periode, maka setiap periode dilakukan amortisasi. Yang kedelapan, ada biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Pada perusahaan-perusahaan besar, ada divisi yang khusus melakukan penelitian dan percobaan untuk memperbaiki dan mengembangkan proses produksi maupun produknya. Biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, atau dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tak berwujud. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.